Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Untuk mengawali hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah Bapak bagikan untuk LKPD dan materi dan lain-lain. Nanti tolong dipelajari dulu dan direview. Ini adalah link absensi yang akan dipakai. Ini tolong absen di sini dulu semuanya ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi sistem operasi, di mana nanti prakteknya kalian lakukan secara mandiri menggunakan komputer sendiri dan berdasarkan tutorial yang Bapak kasih. Nah, minggu lalu kan kita udah masuk ke konsep dasar sistem operasi, meliputi pembuatan bootable dan lain-lain. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Kali ini kita masih KD yang sama 3.5 yang menerapkan instalasi sistem operasi dan 4.5 menginstal sistem operasi. Dan tujuan pembelajaran ini Bapak mengharapkan kalian mampu merinci langkah-langkah instalasi sistem operasi dengan benar. Terus selanjutnya membuat hasil analisis penginstalan sistem operasi. Terus yang ketiga mempresentasikan hasil analisis penginstalan sistem operasi. Terus motivasinya, karena kita dalam masa pandemi, tolong tetap belajar sebaik mungkin, jangan malas, karena banyak sekali masalah yang terjadi pada saat pandemi seperti sekarang. Ini adalah link absensi dan materi sama pengerjaan soal yang ada di WA Group. Di antaranya pertama adalah presensi. Saat kita klik ini, nanti akan masuk ke bagian ini. Nah, absensi AJD November, karena akan mengisi dari nama, kelas, pilihannya, dan sholatnya berapa kali. Yang kedua adalah link materi. Link materi ini terbagi menjadi 4 materi yang saya bagikan. Di antaranya, pertama adalah materi berbentuk modul, yang kedua dalam bentuk YouTube, yang ketiga adalah video praktek di YouTube, dan ini video praktek yang ada di Google Drive. Selanjutnya adalah yang soal latihan perorangan. Di antaranya ini adalah soal yang akan dikerjakan setelah selesai, nanti setelah selesai presentasi. Ini soalnya, bentuk soalnya adalah seperti ini kurang lebih. Selanjutnya adalah lembar diskusi atau LKPD-nya. Nah, ini adalah lembar LKPD yang akan diisi dan dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah link upload diskusinya. Ini adalah link upload diskusi yang akan dikerjakan oleh salah satu perwakilan kelompok. Jadi kalau udah diskusi, udah dimasukkan ke LKPD, nama kelompoknya apa, kelasnya apa, selanjutnya adalah diunggah dalam Google Form ini. Kenapa kita nggak belajar Windows 10 dulu? Nanti Windows 10 akan kita pelajari juga. Cuman pertama adalah Windows yang tertua dulu. Ini adalah sistem operasi Windows, adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka berbasis GUI. GUI itu Graphic User Interface atau berbasis tampilan. Jangan sampai salah mengartikan GUI itu apa. Antara lain macam-macamnya ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, yang Windows Vista, Windows 2000, Windows 95 dan sebagainya. Daring asinkron, nanti peserta didik akan mempelajari materi yang saya share di Google Drive. Di antaranya materi ini meliputi pengertian Windows 7, kelebihan dan kekurangan Windows. Selanjutnya adalah spesifikasi untuk instalasi Windows 7 khususnya, tahapan instalasi Windows 7. Itu nanti akan dipelajari secara daring asinkron. Jika bingung, nanti peserta didik akan bertanya pada saya. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan lalu nanti mempresentasikan tentang instalasi sistem operasi, di mana nanti ada video, nanti kalian buat analisisnya, diskusikan dengan teman dalam satu kelompok. Setelah itu kita melakukan presentasi. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik di WA Group, dari mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data. Ini mereka akan berdiskusi di grup WA-nya masing-masing seperti ini. Selanjutnya mereka akan mengisi form yang ada di LKPD mengenai analisis dari video yang ada di LKPD.
Nah, saya akan memberikan instruksi di WA Group, diantaranya dalam silakan yang sudah siap untuk melakukan presentasi terlebih dahulu, dimulai dari kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Bapak akan membagikan link Google Meet yang kita pakai. Ini adalah link Google Meet-nya. Presentasi akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekarang kita mulai presentasinya. Silakan yang mau mulai dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instalasi sistem operasi Windows 7. Sebelumnya, saya akan membacakan nama anggota terlebih dahulu. Dwi Amelia Haidar, absen 11. Iima Wada Asyadani, absen 13. Nurul Arifah, absen 21. Prima Lukita Marlangan, nomor absen 22. Dan Rain Devarosi, absen 23. Yang pertama, setting BIOS. Buka BIOS dengan klik F2, lalu klik menu boot, lalu klik submenu boot option 1 dan ganti dengan flash disk yang kita pakai yang berisi bootable Windows 7. Setelah itu, klik menu Excite dan klik Save dan Change Reset, maka komputer akan masuk booting. Yang kedua, langkah instalasi. Selanjutnya, setelah proses booting, saat ada tulisan Press Any Key, klik tombol apapun di keyboard. Selanjutnya, ada tampilan logo screen dan masuk menu setting bahasa. Tidak usah diganti bahasanya dan klik next dan muncul tampilan installation, klik install now. Selanjutnya muncul menu lisensi, kita centang dan klik next, lalu muncul menu pengaturan disk, kita pilih custom, lalu kita hapus semua partisi dengan cara diklik satu persatu dan klik delete. Lalu kita bagi partisinya menjadi 2, maka akan muncul partisi sistem reserved, partisi 2 untuk C dan partisi 3 untuk D. Kita pilih partisi 2 dan klik next, lalu tunggu sampai proses instalasi selesai dan biarkan komputer restart. Ketiga, langkah setelah instalasi. Setelah restart, maka akan muncul tampilan yang digunakan untuk mengisi nama. Klik next, selanjutnya menu berisi password pada Windows 7. Bebas mau diisi atau tidak, lalu klik next. Selanjutnya, menu produk key bisa kita pilih skip, lalu klik next. Selanjutnya, menu update Windows, kita pilih Assimulator yang berwarna merah, ada silangnya. Selanjutnya, kita pilih time zone yang kita pakai UTC+7 atau Bangkok Hanoi Jakarta, lalu klik next. Selanjutnya, pilih public network, lalu selesai dan komputer masuk ke halaman utama Windows. Oke, sekarang pertanyaan kita tanya jawab. Pertanyaan pertama, setelah kalian membaca materi yang saya share di grup WA, apa pengertian dari sistem operasi? Silakan dari kelompok, siapa yang mau jawab? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi kesimpulan membuat dan melakukan instalasi intinya adalah kesabaran dan butuh waktu dan komitmen yang butuh benar-benar perjuangan. Karena kemarin saya melakukan instalasi, menemukan laptop yang lemot itu bisa sampai 1 jam. Itu ingat-ingat. Jadi kenapa bukan masalah honor ya saat menginstal, tapi kesenangannya di situ kalian harus punya. Selanjutnya, setelah presentasi dan tanya jawab, peserta didik akan mengupload LKPD ke form yang sudah disediakan. Di antaranya nanti diisi nama kelompoknya, perwakilan salah satu nanti yang mengupload, kelasnya dipilih, terus selanjutnya file LKPD-nya. Dan setelah ini peserta didik akan mengerjakan soal latihan. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan instalasi Windows 10 dan penginstalan driver, di mana ini adalah satu kesatuan. Nanti kalian akan lebih paham saat belajar ini. Tutup untuk meetingnya. Berdoa, mulai. Selesai. Dan jangan lupa, karena ini musim corona, selalu pakai masker dan jaga jarak. Dan selalu cuci tangan jika setelah beraktivitas. Sebelum makan itu cuci tangan. Dan setelah keluar-keluar dari rumah, mau ke tempat teman atau kemanapun, habis itu mandi dan ganti baju yang masih bersih, dan jaga selalu kesehatan dan ikuti protokol kesehatan supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap penilaian nanti ada soal pengetahuan yang peserta didik kerjakan seperti ini. Lalu nanti akan dilingkan soalnya. Kalau mereka udah mengerjakan nanti akan muncul di form di Google Drive.
dalam bentuk Excel seperti ini, jawaban mereka yang benar dan salah nanti akan ketahuan di sini. Selanjutnya pada saat upload diskusi nanti ini juga akan terhubung dengan Google Drive dari Google Form ini, dan nanti tinggal saya mencocokkan dengan rubrik penilaian jawaban dari peserta didik seperti ini. Dan membuat penilaian berdasarkan kriteria yang ada di rubrik penilaian.